Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Jemaat terkasih, selamat beribadah di hari Minggu pertama Prapaskah. Kiranya ibadah yang kita lakukan ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita diberkati olehnya. Pemberita firman pada ibadah hari ini disampaikan oleh Pendeta Victor Hutauruk Demin. Jemaat, marilah berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Nas pembimbing dari Lukas pasal 6 ayat 37. Janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Dan janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah, dan kamu akan diampuni. Kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai engkau. Hidupnya ganti
Dengan rasa sesal dan malu dan dengan kerendahan hati, marilah kita mengaku akan dosa-dosa kita. Kasihanilah kami ya Allah menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaran kami menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah kami dari seluruh kesalahan kami dan tahirkanlah dari dosa kami. Sebab kami sendiri sadar akan pelanggaran kami dan senantiasa bergumul dengan dosa kami. Jadikanlah hati kami tahir, ya Allah, dan baharuilah batin kami dengan roh yang teguh. Janganlah membuang kami dari hadapan-Mu, dan janganlah mengambil roh-Mu yang kudus daripada kami. Bangkitkanlah kembali pada kami kegirangan karena selamat daripada-Mu, dan lengkapilah kami dengan roh kerelaan. Kami mengaku dan memohon kepadamu. Setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat disampaikan berita anugerah pengampunan seperti tertulis dalam Injil Yohanes pasal 3 ayat yang ke-16 yang menyatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Berdasarkan firman Tuhan ini, sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Sekarang mari berdiri untuk kita mendengarkan perintah hidup baru seperti tertulis dalam Injil Matius pasal 22 ayat 37 sampai 40 yang menyatakan,
dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Demikianlah perintah hidup baru. Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan melalui pembacaan Alkitab dan merenungkannya, mari kita mohon bimbingan Roh Kudus dalam doa. Mari berdoa. Bapa yang baik dalam Yesus Kristus, terpujilah Engkau yang memberi kesempatan bagi kami mendengar firman-Mu. Karena itu bimbinglah kami untuk mengerti dan melakukannya dalam kehidupan kami. Karena firman-Mu itu pelita bagi kaki kami dan terang pada jalan kami. Dengan firman-Mu kami dapat melakukan apa saja yang berkenan kepada-Mu dalam Yesus Kristus. Kami berdoa. Amin. Dan jemaat, mari berdiri untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Hosiana. Bacaan Alkitab pada hari ini dari Lukas pasal yang ke-6 ayat yang ke-37 sampai dengan yang ke-38 yang menyatakan, "Janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Dan janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah, dan kamu akan diampuni. Berilah, dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu." Demikianlah pembacaan Alkitab. Hendaklah firman-Nya diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Kasih sejati. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Benarkah bahwa semua orang takut kepada Allah? Benar. Kenapa? Karena Allah itu Allah yang Maha Kuasa. Ia mampu melakukan apa saja yang dikehendakinya. Dan tidak seorang pun yang dapat menghalangi kehendaknya. Semua perintahnya pasti terlaksana. Ketika dengan menentangnya, dihajarnya habis-habisan. Ini terbukti dalam sejarah dunia dan sejarah umat Tuhan, sebagaimana yang diceritakan dalam Alkitab, firman Tuhan. Karena itulah banyak orang kalau bisa berusaha
menghindar dari Tuhan. Tetapi memang tidak bisa, karena semua ada dalam pengawasan Tuhan. Sehingga yang bisa kita lakukan adalah taat dan menuruti perintah Tuhan, mengasihi Tuhan, mengasihi Allah kita. Bagaimana caranya? Karena Tuhan itu sering tidak dapat kita lihat, seringkali kehendaknya tidak kita ketahui. Caranya adalah mengasihi Tuhan dengan mengasihi sesama kita. Bahkan intisari Alkitab, firman Tuhan adalah mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Nah, dengan mengasihi sesama sesuai dengan perintah Tuhan, kita telah mengasihi Allah. Bagaimana mengasihi sesama? Kita harus mengasihinya dengan kasih sejati. Apa itu kasih sejati? Yaitu kasih yang kita telah terima dari Tuhan Yesus, di mana Yesus telah mengasihi kita tanpa memperhitungkan siapa kita. Pokoknya Dia mengasihi kita dan mau menyelamatkan kita. Apapun keadaan kita, siapapun kita, Dia ingin menyelamatkan kita. Misi Tuhan itu adalah menolong, mengasihi, menyelamatkan. Walau banyak dosa dan kesalahan yang kita lakukan, walau kita jahat di mata Tuhan, Dia tetap mau menolong, Dia tetap mau mengasihi, menyelamatkan kita. Itulah kasih sejati yang tidak memikirkan keuntungannya, yang tidak memikirkan keuntungan dari yang dilakukannya. Bahkan Yesus menderita sampai mati di kayu salib demi kasihnya kepada kita semua yang adalah orang-orang berdosa, orang-orang yang sebenarnya jahat di mata Tuhan. Tetapi Dia tidak pedulikan. Yang Dia pedulikan adalah keselamatan kita. Nah, kalau kita mengasihi Tuhan seperti kasih yang ditunjukkannya kepada kita, itulah yang harus kita tunjukkan kepada sesama kita. Jadi kalau kita mengasihi Tuhan, kita harus mengasihi sesama dengan kasih yang sejati itu. Bagaimana itu? Perhatikanlah bacaan Alkitab kita hari ini, yaitu dari Lukas tadi, Lukas pasal 6 ayat 37 sampai 38. Jangan menghakimi, jangan menghukum, ampuni dan beri yang baik. Jangan menghakimi. Kejahatan hampir merata di seluruh dunia dan semua penduduknya. Manusia hidup egois, mementingkan diri sendiri demi kepentingannya, mau berbuat apa saja, tidak peduli dengan orang lain. Ketika kita bertemu dengan orang lain yang mungkin kita anggap jahat, orang itu memang jahat karena keadaan, maka jangan menghakimi, jangan menghakimi mereka bahwa mereka jahat. Maklumilah keadaan mereka. Jangan menghukum dengan tidak mau bergaul dengan mereka, apalagi tidak mau peduli lagi dengan mereka yang kita anggap jahat itu. Kita harus tampil, kita hidup berguna bagi mereka dengan melakukan apa yang berkenan kepada Tuhan, dengan mengampuni mereka. Jadi setelah kita memaklumi
sebenarnya salah, jahat, tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tetapi Tuhan mau mengampuni kita sehingga kita bisa ada sebagaimana kita ada pada saat ini. Selanjutnya di ayat yang ke-38 tadi dikatakan, berilah apa yang baik kepada orang lain. Bahkan dalam Matius pasal 7 ayat 12 di sana dikatakan, segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang lain perbuat bagimu, perbuatlah juga demikian kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Luar biasa. Bila kita mau melakukan apa yang baik bagi sesama, maka kita telah melakukan kehendak Tuhan. Sebagaimana yang tertulis dalam Alkitab, hukum Taurat dan kitab para nabi tadi dikatakan. Selanjutnya, apa yang baik yang kita lakukan kepada orang lain, itu juga akan kita terima. Dikatakan, ukuran yang kita pakai akan diukurkan juga kepada kita. Itu dikatakan dalam ayat ke-38. Dan kalau kita ingin menerima yang baik, maka mari kita juga melakukan yang baik. Luar biasa. Saudara-saudara, kalau di Minggu Prapaskah ini Tuhan mengingatkan kita untuk meneladani apa yang Tuhan Yesus lakukan, yakni mengasihi tanpa peduli siapa dan apa keadaan orang yang akan kita kasihi itu. Bahkan kalaupun dia jahat, maka marilah kita melakukannya. Sebab bila kita mengasihi, kita juga akan menerima kasih. Bahkan kita telah menerimanya terlebih dahulu, sebagaimana yang dilakukan oleh Tuhan Yesus kepada kita. Maka dalam kehidupan sehari-hari, bersama dengan semua orang, dengan siapa saja yang kita temui atau yang menemui kita dalam kehidupan kita, pikirkanlah dan lakukanlah apa yang baik bagi orang itu. Kalau pada saat itu kau menerima yang baik, baiklah. Pikirkanlah dan lakukanlah apa yang baik bagi orang itu, kalaupun kamu tidak menerima yang baik. Pikirkanlah dan lakukanlah apa yang baik bagi orang itu, kalaupun mungkin kamu harus menderita karenanya. Sebab kita pasti mendapatkan keuntungan dari Tuhan, kebaikan dari Tuhan. Nah, saudara-saudara, dampak COVID-19, ada sejumlah saudara-saudara kita yang menderita. Siapapun mereka, pikirkan dan lakukanlah apa yang baik bagi mereka. Amin. Tujuan
Bilang jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita berdiri untuk bersama-sama dengan semua yang percaya di segala waktu dan tempat mengucapkan serta mengikrarkan pengakuan iman menurut pengakuan iman rasuli. Masing-masing berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan amin, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Sekarang mari kita naikkan syafaat kita kepada Tuhan. Mari berdoa. Allah Bapa dalam Yesus Kristus, kami bersyukur boleh mendengar firman-Mu yang mengarahkan kami untuk hidup memuliakan nama Tuhan, melakukan apa yang berkenan kepada-Mu, memperhatikan orang-orang yang ada di sekitar kami yang membutuhkan pertolongan, melakukan apa yang baik, sebab itulah yang Tuhan kehendaki bagi kami. Apalagi dalam situasi kami pada saat ini, ketika banyak saudara-saudara kami yang membutuhkan pertolongan dampak COVID-19. Tuhan perlengkapi kami supaya dapat menolong mereka, memperhatikan mereka, meringankan beban mereka, sehingga mereka boleh mendapatkan kebaikan dari Tuhan. Perlengkapi kami Tuhan. Kiranya Tuhan menyertai seluruh jemaat-Mu. Engkau perhatikan kehidupan mereka. Ada yang sakit, ada yang dirawat di rumah sakit, ada yang berduka. Tuhan tolong mereka, hadir mendampingi mereka, dan pakai kami juga untuk menghibur dan menguatkan mereka. Berilah kesembuhan kepada mereka yang sakit, berilah kekuatan kepada mereka yang lemah, berilah apa yang perlu kepada mereka yang membutuhkan pertolongan. Berilah keyakinan kepada kami semua bahwa Engkaulah Tuhan kami yang mampu menyelamatkan kami, yang berkuasa, yang mampu melindungi kami, yang mampu melakukan apa yang baik untuk kepentingan kami, kepentingan umat manusia, kepentingan dunia ini yang membutuhkan campur tangan Tuhan ketika wabah corona melanda. Banyak yang takut, banyak yang khawatir. Tuhan hadir. Sertailah para pemimpin dunia dalam mengatasinya di tempat, di negara, kerajaan mereka masing-masing. Demikian juga pemimpin kami, presiden, wakil, para menteri, para gubernur, para wali kota, para bupati. Mereka memimpin dapat mengarahkan kami serta seluruh rakyat bekerja sama sehingga kami dapat memutus rantai virus corona ini, sehingga kami semua boleh terbebas pada waktu yang Tuhan tentukan. Buat kami boleh bekerja sama sehingga kami semua dapat menikmati kebaikan Tuhan, karena kami bersama-sama melakukan apa yang baik yang Kau kehendaki. Kami doakan secara khusus untuk para dokter, para medis, para perawat yang bergerak di bidang kesehatan, tim relawan dalam mengatasi masalah yang sedang terjadi. Demikian juga kami berdoa untuk mereka yang Tuhan beri berkat, supaya dengan bermurah hati menolong sesamanya yang membutuhkan pertolongan. Dan mereka juga yang merasa berkekurangan, yang merasa lemah, supaya selalu datang dan yakin pada pertolongan-Mu sehingga terus melakukan apa yang baik. Jemaat-Mu semuanya kiranya Tuhan pelihara dan tuntun dalam segala keadaan, sehingga tetap yakin Engkau Tuhan, Kepala Gereja, yang tetap memimpin kami dalam segala keadaan kami. Beri
Berilah kami keyakinan bahwa pertolongan-Mu akan ada, apalagi kalau kami selalu datang kepada-Mu. Karena itu kami berdoa juga untuk mereka yang mungkin merancang yang tidak baik, yang jahat kepada sesamanya, dalam keadaan yang sedang susah, yang sedang menderita ini. Tuhan sadarkan sehingga boleh kembali ke jalan yang benar. Terima kasih Tuhan, Engkau tahu dan Engkau mengenal kami masing-masing. Biarlah Engkau bimbing kami sehingga kami boleh tetap di jalan Tuhan, di dalam Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah firman-Nya, Ulangan pasal yang ke-16, ayat yang ke-16b sampai dengan yang ke-17, yang menyatakan, "Janganlah ia menghadap hadirat Tuhan dengan tangan hampa, tetapi masing-masing dengan sekedar persembahan, sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu." Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Jemaat, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Ya Tuhan, terimalah persembahan syukur kami, yaitu umat yang telah Engkau selamatkan. Jadikanlah persembahan syukur kami ini sebagai berkat bagi sesama dan bagi pembangunan tubuh Kristus. Amin.
Mari kita berdiri. Kini pergilah dalam perlindungan Tuhan. Nyatakanlah terang dan kebenaran dalam kehidupan ini. Jadilah saksi-saksi Kristus yang berpegang teguh dalam kesetiaan dan pengharapan kepada Tuhan. Yesus menginginkan aku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku mengenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Yesus menginginkan aku menolong orang lain, manis dan sopan selalu ketika ku bermain. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Saudara-saudaraku, ini arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.